Sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang selalu setia beserta dengan kami. Saat ini kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Biar hati dan pikiran kami Engkau kuasai. Dan kami boleh terarah kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Setengah jam, 40 menit waktu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang menguasai kami semua. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan dan saya mengucapkan terima kasih buat hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Ini pertama kali saya ada di tempat ini dan saya mengucap syukur. Semoga saya bisa jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah anggota keluarga Allah. Kita baca sama-sama dari Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab yang dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, tetapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di mana di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang seorang gadis berusia 20 tahun. Kita sebut saja nama dia Irem, ya. IE ya.
Sejak dia berusia 10 tahun, dia mulai tahu bahwa dia adalah anak adopsi. Maksudnya, ya, ibu yang membesarkan dia pada waktu itu ternyata bukanlah wanita yang melahirkan dia. Nah, pada waktu itu, Irem itu merasa sangat sedih. Dia kecewa, bahkan dia marah. Salah satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran dia adalah, mengapa ibu kandung saya tega memberikan anaknya sendiri kepada orang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, namun kenyataan ini tidak seburuk seperti yang Irem pikirkan. Keluarga yang mengadopsi Irem itu sangat mengasihi dia. Irem merasa bersyukur memiliki keluarga kandung, tapi di waktu yang bersamaan dia juga punya keluarga adopsi. Nah, keluarga adopsinya ini memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya dengan sangat berlimpah. Nah, Irem mengingat dan tidak pernah melupakan ungkapan perkataan dari mama adopsinya. Begitu kira-kira ya perkataan mamanya. Kamu memang bukan terlahir dari rahimku, tetapi percayalah, aku mengasihi kamu sama seperti aku menyayangi kakak-kakakmu semua. Kamu dan mereka tidak ada bedanya buat aku. Aku sangat mengasihi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Irem mengingat perkataan mama adopsinya ini. Irem tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menempatkan dia di tengah-tengah keluarga yang sangat mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Yesus Kristus, kita ini juga menjadi anak-anak adopsi di dalam keluarga Allah. Pengadopsian kita adalah penerimaan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Tolong saya slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu karya keselamatan Allah dinyatakan melalui Allah Tritunggal. Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak melaksanakan keselamatan dengan cara datang ke dunia ini. Dia mati disalibkan dan kemudian dia bangkit. Dia melaksanakan karya keselamatan. Dan Allah Roh Kudus mengaplikasikan karya keselamatan itu ke dalam diri orang percaya. Jadi sejak kita mulai sadar bahwa diri kita ini adalah seorang berdosa, dan kita merasa kita membutuhkan Yesus Kristus untuk selamat dari kebinasaan. Pada saat itu jugalah Roh Kudus sesungguhnya bekerja di dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, sesungguhnya kita ini sama saja seperti orang dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berpikir kita baik. Kita berpikir kita ini layak untuk hidup lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa Roh Kudus, tanpa karya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, kita akan berpikir bahwa kita nggak butuh Tuhan. Everything's going fine. Hidup saya baik-baik aja. Yang penting jangan jahatin orang. Gitu kan ya. Kita sering dengar begitu kan ya. Cengli aja lah, jadi orang cengli aja. Begitu ya. Nah, orang-orang yang hidupnya tidak ada tantangan, semuanya baik, semua tersedia dengan cukup, melimpah, dia akan merasa gak perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ketika Roh Kudus bekerja, menyadarkan diri orang itu, dia akan tahu bahwa sesungguhnya dia itu seorang berdosa, hidupnya tidak sempurna. Dan setelah dia tahu dia butuh Yesus Kristus, dia tahu hidupnya gak benar.
dia mau berubah, maka dia melakukan repentance, pertobatan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang mau bertobat dari kehidupan yang lama, manusia lama, meninggalkan manusia lama, hidup kepada menjadi manusia yang baru, itu juga karya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya tampilkan ini di layar ini adalah Ordo Salutis. Ini adalah tahapan rencana keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita, yang Roh Kudus aplikasikan dalam diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak menjelaskan semua tabel itu. Nanti kita bisa selesai jam 10 ibadahnya nih. Ya, saya akan terus aja ke adopsi. Ini adalah salah satu tahap di mana kita melalui Yesus Kristus. Karena dia adalah anak yang tunggal. Dia bangkit dari kematian. Kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini diadopsi, diangkat anak oleh karena Yesus Kristus. Tanpa menjadi serupa dengan Yesus Kristus, tanpa karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib mengampuni dosa kita, gak mungkin kita ini diangkat jadi anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu memiliki dampak terhadap jiwa kita. Dampaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, iman kita ini diteguhkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tahu, dulu saya orang berdosa. Status saya, keadaan saya dulu itu binasa. Tapi sekarang, setelah saya percaya Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya panggil Allah Bapa karena Yesus Kristus. Nah relasi yang dekat ini karena percaya kepada Yesus Kristus, itu memberikan kepada kita sebuah penerimaan yang besar sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu hidup di dunia ini banyak sekali orang yang ada di keluarga yang ya tidak ideal ya. Ketika mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka merasakan penerimaan yang besar dari Allah dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengalami sebuah penerimaan yang gak pernah mereka rasakan. Satu kali Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam sesi counseling, seorang pemudi, dia mengalami kehidupan yang berat masa kecilnya dan dia tidak pernah mendapatkan afirmasi dari orang tuanya, Bapak Ibu. Di akhir sesi counseling setelah saya mendengar banyak dari dia, saya menjelaskan status dia sekarang ini di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, status dia sekarang berubah. Dia diterima di hadapan Allah sebagai anak Allah. Anak muda ini menangis. Ternyata selama ini dia bekerja begitu keras untuk mendapatkan achievement yang tinggi, itu hanyalah untuk mendapatkan penerimaan dari orang-orang atas dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang berdosa. Kita sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di teks yang kita baca ini, saya membagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Bagian pertama ayat 11 sampai ayat 13, itu menceritakan bagaimana kita menghadapi penghalang untuk menjadi anggota keluarga Allah. Itu sama, penghalang yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi Kristen dan orang-orang non-Yahudi Kristen pada waktu itu. Seperti yang dikatakan di surat Efesus ini,
kurang lebih kita juga menghadapi hal yang sama. Itu juga somehow jadi penghalang juga buat kita hari ini. Bagian kedua adalah bicara bagaimana melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menyediakan jalan supaya kita punya akses kepada Bapa di surga. Dan kemudian Yesus juga menyediakan jalan supaya kita punya akses untuk rekonsiliasi dengan sesama kita yang penuh dengan perbedaan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menyediakan akses supaya kita bisa rekonsiliasi dengan Allah, sehingga kita bisa panggil Allah sebagai Bapa. Dan Yesus juga menyediakan rekonsiliasi buat kita semua di tengah-tengah perbedaan yang kita gak bisa hindari, ada di tengah-tengah kita. Itu somehow jadi penghalang buat kita untuk saling mengakui, saling melayani, saling mengasihi sebagai sesama anggota keluarga Allah. Dan bagian ketiga itu adalah bagaimana kita menjadi bagian di dalam keanggotaan keluarga Allah dan seperti apa kita hidup menjadi anggota keluarga Allah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan jelaskan slide selanjutnya. Saya akan jelaskan seperti apa penghalang yang terjadi pada waktu itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi Kristen dan orang non-Yahudi Kristen itu tidak bisa saling menerima satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Yahudi yang saleh, mereka dengan sadar menganggap keistimewaan mereka sebagai umat pilihan itu adalah warisan yang disyukuri setiap hari. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka bersyukur karena mereka diciptakan bukan sebagai orang non-Yahudi. Mereka bersyukur dilahirkan bukan sebagai orang non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada loh orang bersyukur seperti demikian. Sangat eksklusif sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka menafsirkan ayat firman Tuhan ini dengan sudut pandang mereka saja. Mereka gak melihat secara keseluruhan. Ada ayat firman Tuhannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama lihat di Mazmur 147 ayat 19 sampai ayat 20. Di Mazmur ini bunyinya demikian, saya bacakan buat kita semua. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Puji Tuhan. Ini mazmur yang indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika dibaca dalam perspektif mereka saja, tanpa melihat bagian pernyataan Allah yang lain, maka ini akan membuat mereka itu sebagai sebuah penghalang secara teologis dalam kepala mereka untuk menerima orang-orang non-Yahudi. Lalu ada praktek agamawi. Sunat, seperti yang disampaikan di ayat 11 sampai 13. Sunat itu merupakan simbol bagi orang Yahudi itu yang membuat mereka itu berbeda secara sosial dengan orang-orang yang tidak bersunat, bangsa-bangsa lain. Ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita melihat di Septuaginta, yaitu terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin, kadang-kadang ungkapan tidak disunat ya, itu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi dengan maksud apa? Dengan maksud membedakan, merendahkan orang non-Yahudi dibandingkan orang Yahudi. Lalu ada lagi abad pertama orang Yahudi itu bisa dengan mudah ya, mengkaitkan orang non-Yahudi yang menyembah berhala dalam praktek keagamaan mereka itu dengan buat sebuah istilah itu yaitu
Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, kulit katan. Jadi mereka panggil orang non-Yahudi itu kulit katan. Itu panggilan yang tidak sopan kan. Jadi mereka orang Yahudi itu, karena orang non-Yahudi menyembah berhala, mereka sebut orang non-Yahudi itu kulit katan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi sebaliknya, komunitas non-Yahudi juga melihat orang Yahudi itu secara negatif juga tentang sunat. Jadi ini saling merendahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau kasih contoh ya. Dalam sebuah catatan sejarah ada seorang penyair Latin abad pertama yang bernama Martial. Nah, si Martial ini berulang kali menyebut seorang kritikus Yahudi itu sebagai penyair yang bersunat. Nah, ini juga untuk mendeskripsikan si kritikus Yahudi ini dengan cara yang tidak sopan. Nah, orang Yahudi dengan ciri-ciri yang bersunat itu seringkali itu menjadi cemoohan buat komunitas orang Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat di 1 Korintus 7 ayat 18. Gak usah dibuka Bapak Ibu ya. 1 Korintus 7 ayat 18 itu di mana Paulus menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka berusaha menyembunyikan ketaatan mereka tentang sunat di depan komunitas non-Kristen. Supaya apa? Supaya mereka gak dijadikan bahan cemoohan. Jadi pada waktu itu ternyata orang-orang Yahudi abad pertama, abad kedua, mereka melakukan sunat itu dengan disamarkan. Seperti operasi kosmetik lah kalau kita lihat masa kini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi selain ada hambatan secara teologis, ini juga ada hambatan secara sosial. Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi seperti itu, jadi orang non-Yahudi itu tidak ada akses ke Mesias. Mereka itu tidak dapat bagian dari berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan, janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Jelas sekali perjanjian lama mengatakan bahwa Abraham melalui keturunannya yang satu itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Tetapi mereka karena dua halangan ini, hambatan teologis dan hambatan secara sosial, membuat mereka itu nggak bisa dapat bagian dalam berkat-berkat yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada akses kepada kitab suci. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah? Mereka tidak diterima. Mereka nggak tahu cara hidup yang Allah inginkan. Mereka tidak kenal janji-janji yang Tuhan nyatakan. Mereka tidak mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, sama aja dengan orang-orang non-Yahudi itu tidak punya harapan. Kalau ini diteruskan Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya bukan orang Yahudi. Kita ini orang-orang non-Yahudi. Kita ini juga gak ada harapan. Slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus dia adalah jalan. Dia adalah akses yang merubuhkan, yang menerobos tembok pemisah. Tembok pemisah apa? Hambatan teologis tadi dan hambatan sosial tadi. Yesus menerobos. Yesus membawa orang non-Yahudi melalui kematiannya di salib, melalui kebangkitannya dari kubur, melalui naiknya dia ke surga. Yesus membawa akses buat orang non-Yahudi yang tadinya jauh, sekarang bisa jadi dekat. Kepada orang Yahudi, non-Yahudi yang tadinya terasing, tersisihkan, jadi mendapat bagian, menjadi diterima, menjadi bagian di dalam keluarga Allah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Yesus di salib itu sudah meruntuhkan tuntutan Taurat Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Rasul Paulus, kalau kita baca bagian ini, Rasul Paulus punya pandangan bahwa Taurat ini yang sudah dikembangkan oleh komunitas Yahudi, sebetulnya adalah Taurat yang lebih kepada menyusahkan orang-orang yang non-Yahudi untuk ambil bagian, menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, di Talmud itu ada 636 peraturan yang harus diterapkan secara literal oleh orang Yahudi sampai hari ini. Itu adalah pengembangan dari 10 hukum Taurat dan juga hukum-hukum Musa. Itu dikembangkan sedemikian rupa. Iya, imam-imam itu memang religius dan mereka sangat brilian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sudah berjalan sedemikian jauh dan Yesus mengembalikan kepada esensi dari Taurat Tuhan itu. Yaitu ada pengharapan, ada rekonsiliasi dari segala bangsa untuk boleh diterima di hadapan Allah. Nah, Taurat juga bagi Rasul Paulus itu lebih kepada seperti menekankan, karena tuntutan-tuntutan yang dibuat itu dengan peraturan-peraturan yang rigid harus dilakukan oleh komunitas Yahudi, itu membuat sebuah pertentangan, memperjelas pertentangan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga itu membuat orang non-Yahudi itu gak mungkin bisa diterima di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mungkin kita itu menjadi bagian dalam kerajaan Allah, di dalam keluarga Allah, kalau kita yang non-Yahudi harus dijadikan Yahudi dulu. Itu hal yang gak mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi cara Allah mendatangkan anaknya datang ke dunia ini untuk mati disalibkan. Sehingga tuntutan Taurat itu yang tadinya memperparah pelanggaran umat manusia dan hanya memperburuk, menggambarkan betapa besarnya pemberontakan manusia kepada Allah. Sekarang melalui Yesus Kristus, relasi kita dengan Allah itu kemudian dibuka, mendapatkan akses. Relasi non-Yahudi dengan Yahudi kemudian bisa diperdamaikan. Nah, Rasul Paulus, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, menggambarkan bagaimana Yesus menjadi jalan pendamaian yang membawa kesejahteraan bagi kita semua. Caranya Rasul Paulus menggambarkan itu adalah bagaimana Yesus Kristus mempersatukan kita dengan Allah. Kita yang tadinya manusia berdosa, gak mungkin dipersatukan dengan Allah yang kudus, Allah yang menuntut kesempurnaan atas dosa, gak mungkin. Tetapi melalui Yesus Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ada lihat tadi chat, kita itu dibenarkan di hadapan Allah karena Yesus Kristus. Lalu kita juga mengalami pendamaian dengan sesama saudara seiman. Dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang non-Yahudi, kita diperdamaikan, kita dipersatukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pekerjaan Yesus Kristus itu, karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, relasi manusia dengan Allah yang kudus itu diperdamaikan. Relasi sesama manusia, Yahudi dan non-Yahudi itu diperdamaikan. Slide berikutnya. Jadi Kristus sudah membuat akses
Orang Yahudi, non-Yahudi dipersatukan kepada Bapa di surga. Melalui Yesus Kristus, Yesus membawa segala bangsa datang ke hadapan Allah. Menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sekarang segala bangsa bisa disebut sebagai satu keluarga Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan gambaran. Ada 2 gambaran di sini yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Pertama, Rasul Paulus menggambarkan relasi ini sebagai sebuah bangunan bait suci. Sebuah bangunan bait suci di mana Yesus adalah batu penjurunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sekarang kita gak pakai lagi ya batu penjuru itu sebagai acuan untuk membangun rumah, membangun bangunan. Tapi pada masa itu, abad pertama, abad kedua, orang yang membangun bangunan itu harus meletakkan batu penjuru sebagai sebuah acuan. Kalau sekarang ini tukang-tukang itu pada pakai benang ya, supaya temboknya lurus. Jadi dibuat patok dulu. Setelah lihat gambar, desain, dibuat patok, lalu supaya bangunannya lurus, bagus, ya, sudut-sudutnya persegi, pas, itu pakai benang sekarang. Tetapi zaman abad pertama, abad kedua itu, mereka yang membangun bangunan itu pakai batu penjuru. Nah, Paulus menggambarkan Yesus itu adalah batu penjuru. Maksudnya apa? Di dalam keluarga Allah ini, acuan kita itu adalah Yesus Kristus. Patokan kita itu Yesus Kristus. Jadi apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, dan apa yang Yesus lakukan, kita ikuti. Karena kita ini adalah anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Dan para rasul, pengajaran para rasul itu adalah pondasi di dalam bangunan Allah ini. Mereka adalah orang-orang pertama yang dimuridkan oleh Yesus. Mereka adalah dasar dari keluarga. Itu gambaran yang pertama. Nah, gambaran yang kedua itu adalah rumah keluarga Allah. Jadi gereja ini seperti rumah buat kita. Rumah buat kita di mana Yesus adalah pondasinya. Dasar kita untuk berkumpul di tempat ini, beribadah bersama, saling melayani, saling bertumbuh, mengasah satu dengan yang lain. Dasarnya apa? Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Jadi kita ngumpul di sini itu bukan karena hobi kita sama. Ya, kita hobi nyanyi. Kita ngumpul di GKI Karawaci. Pagi-pagi hari Minggu lumayan buat nyanyi-nyanyi. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ngumpul di sini karena ada dasarnya. Kita mau tahu apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus kehendaki untuk kita hidup sebagai murid-murid Kristus. Sebagai anak-anak Allah. Dan Paulus menggambarkan dirinya sebagai ahli bangunan. Jadi bagian lain dalam tulisannya Paulus menggambarkan dirinya sebagai ahli bangunan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi komunitas orang percaya yang baru ini, yang ada di dalam persekutuan di mana kita ini sudah mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Dan kita sudah mengalami rekonsiliasi dengan sesama dari segala bangsa. Jadi di dalam komunitas orang percaya yang baru ini sudah tidak ada lagi perbedaan ras. Tidak ada lagi perbedaan status sosial. Tidak ada lagi perbedaan jenis kelamin yang harus ditinggikan, harus direndahkan. Tidak ada lagi. Sekarang kita semua berorientasi kepada satu batu penjuru itu. Yaitu apa? Yesus Kristus. Kita berlandaskan pada pengajaran para rasul, para nabi. Nah, orang-orang non-Yahudi seperti kita ini, bersama-sama dengan rekan-rekan seiman semuanya,
tidak perlu dilahirkan sebagai orang Yahudi, tapi kita bisa sama-sama ada di dalam kerajaan Allah, ada di dalam keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau wrap up. Saya mau ambil kesimpulan. Yang pertama, hari ini kita belajar. Dalam Yesus Kristus, kita yang non-Yahudi ini, kita sudah diadopsi jadi anak-anak Allah. Yang kedua, Yesus Kristus adalah jalan atau akses buat kita untuk mengalami rekonsiliasi dengan Allah dan dengan sesama manusia. Yang ketiga, sebagai anak-anak Allah, kita melalui Yesus Kristus, kita diundang masuk ke dalam sebuah keluarga, anggota keluarga Allah, di mana kita memanggil Allah kita dengan Bapa. Sebuah penerimaan yang besar buat kita semua, orang-orang yang berdosa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat karya keselamatan yang Kau nyatakan melalui Yesus Kristus dan yang sudah diaplikasikan di dalam diri kami, sehingga kami sekarang tidak ada lagi tembok pembatas yang menghalangi kita untuk memanggil Engkau sebagai Bapa kami di surga. Dan tidak ada lagi tembok pembatas yang membuat kami boleh terhalang untuk bersama-sama menjadi satu keluarga Allah di dalam perbedaan ras, di dalam perbedaan status, di dalam perbedaan jenis kelamin. Tidak ada lagi. Kami semua sama di hadapan Allah. Kami disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh hidup mengikuti Engkau, Yesus Kristus, sebagai batu penjuru hidup kami. Mampukan kami untuk terus belajar di dalam pengajaran yang sudah Engkau turunkan kepada para rasul. Dan kami boleh memahami firman-Mu, kami boleh menghidupi firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami semua. Ketika kami hidup sebagai sesama saudara seiman, sebagai sesama anak-anak Allah di dalam keluarga Allah, biarlah kami boleh saling mengasihi. Kami boleh saling melayani. Dan kami terus bertumbuh menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.